Dulu terlihat pada bagian volume oli yang selalu tekor, tapi di bagian luar juga ketika motor dihidupkan teman-teman akan melihat pada knalpot. Nah, pada knalpot itu biasanya di ujung ini nih, untuk motor-motor 2 tak di ujung ini selalu basah. Nah, meskipun oli sampingnya udah teman-teman tekorin, volumenya campurannya udah dibikin sedikit ya, tapi tetap aja si bibir knalpot ini basah atau si asapnya itu tidak normal ya ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Polkadot Channel, dan kali ini saya akan berbagi tip atau informasi buat teman-teman semua yang mempunyai kendaraan motor 2 tak, khususnya motor Suzuki Tornado, Suzuki RC atau Suzuki 2 tak yang lainnya. Dan untuk motor Yamaha F1ZR, Yamaha RX King, dan motor-motor yang mempunyai konstruksi mesin 2 tak ya, biasanya penyakitnya sama. Dan penyakit di sini adalah ketika teman-teman melakukan penggantian pada oli mesin, ternyata oli mesinnya habis, tekor, atau volume dari oli ya, oli mesin yang diganti itu berkurang. Nah, itu biasanya terjadi kebocoran pada bagian tertentu ya. Jadi kalau teman-teman bisa melihat pada keseluruhan mesin teman-teman tidak ada kebocoran ya. Dari seal gear tidak bocor, dari seal persenelang tidak bocor, dari seal selah tidak bocor. Tapi kok ketika melakukan penggantian oli mesin, olinya habis atau tekor. Nah, itu diakibatkan oleh ini nih teman-teman, oleh seal kruk as bagian kanan, seal kruk as yang berada posisinya di bagian bak kupling. Nah, ini teman-teman. Dan untuk media mesinnya di sini saya ada motor Suzuki RC ya, tapi untuk penyakit ini sama saja untuk motor-motor 2 tak sama penyakitnya ya. Karena konstruksinya juga sama, cuman beda dibentuk saja. Nah, ini seal yang kebocoran ini diakibatkan oleh seal. Nah, ini posisi seal ini berada di sini teman-teman. Nah, ini ada bagian bak kupling ya, dan ini bagian kruk as bagian kanan. Nah, jadi ini posisinya di sini, seal ini di sini. Nah, ini kruk asnya saya contohkan saja. Nah, ini kruk asnya di sini nih. Nah, seperti ini. Nah, aduh, ya, begini ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai kendala oli mesinnya tekor, meskipun keseluruhan kondisi mesinnya tidak ada kebocoran di bagian luar ya, di bagian, sekali lagi maaf saya ulangi, di bagian seal selah, seal persenelang, seal gear ketika tidak ada kebocoran, namun oli mesin tetap tekor, tetap berkurang. Nah, biang keroknya di sini teman-teman nih, dari seal kruk as bagian kanan. Nah, jadi teman-teman tinggal membongkar bagian koplingnya saja, lalu teman-teman silakan mengganti pada bagian ini nih, seal kruk as bagian kanan. Nah, dan ciri-ciri ketika motor teman-teman mempunyai kerusakan bagian seal kruk as, jadi tidak melulu terlihat pada bagian volume oli yang selalu tekor, tapi di bagian luar juga ketika motor dihidupkan teman-teman akan melihat pada knalpot. Nah, pada knalpot itu biasanya di ujung ini nih, untuk motor-motor 2 tak di ujung ini selalu basah. Nah, meskipun oli sampingnya udah teman-teman tekorin, volumenya campurannya udah dibikin sedikit ya, tapi tetap aja si bibir knalpot ini basah atau si asapnya itu tidak normal ya. Ketika gas ditarik itu ngasap sekali, ngasap putih yang tidak normal. Nah, itu diakibatkan oleh seal ini, seal kruk as ya, seal kruk as bagian kanan itu mengalami kebocoran, sehingga oli yang berada di ruang ini, di ruang crankcase ini, di ruang mesin ya, masuk ke sini nih. Nah, ke celah-celah dari seal ini diakibatkan biasanya seal yang kruk as ini udah kering, jadi udah tidak mampu menjepit bos ini nih, bos dari kruk asnya. Ini saya akan cabut juga.
Saya akan cek bosnya, karena biasanya meskipun teman-teman sudah melakukan penggantian pada bagian seal, namun kok sealnya udah saya ganti bang, tapi kok motornya saya tetap oli mesinnya tetap berkurang. Nah, jadi teman-teman cek dulu nih di bagian ini nih, di bagian bosnya. Karena untuk bagian bos ini, maaf nih, saya salah menunjukkan. Nah, untuk bagian bos ini, jika sisi-sisi ininya nih, ini juga udah kena nih, cuman belum parah. Kalau ininya udah kena, kalau bosnya udah baret, udah dalam. Nah, meskipun teman-teman melakukan penggantian pada seal kruk as, oli tetap akan masuk melalui bos ini yang udah baret-baret ya, yang udah tidak rata. Jadi silakan teman-teman melakukan penggantian pada seal dan pada bosnya juga. Itu ya teman-teman. Dan untuk ciri-ciri berikutnya ketika motor mengalami kebocoran pada seal kruk as, diantaranya adalah motornya ngasapnya ketika motor hidup ya. Jadi si asap yang keluar itu putih pekat. Ketika gas ditarik, asapnya keluar sangat pekat, putih pekat, dan biasanya si businya itu cepat mati, cepat kotor, dan cepat mati, susah hidup. Nah itu ya pokoknya kelihatan lah. Jadi meskipun teman-teman udah ngurangin campuran oli sampingnya, tapi tetap aja motornya ngasap tebal atau businya tetap basah. Nah itu diakibatkan oleh ini nih, seal kruk as. Dan selain itu juga biasanya selain dari knalpotnya yang terlihat di bagian sini nih basah. Nah, biasanya kadang kalau udah parah itu di sini basah ya. Di ujung knalpot itu basah sampai ke sini. Nah, itu tidak juga diakibatkan oleh campuran oli samping yang banyak, akan tetapi juga kebocoran pada bagian seal ya, seal kruk as. Jadi oli pada bagian mesin ini masuk ke bagian pembakaran. Ya, jadi teman-teman silahkan saja melakukan penggantian pada seal kruk as. Nah, demikian teman-teman ya tutorial, bukan tutorial tapi ini merupakan informasi tip buat teman-teman semua yang mempunyai kendaraan motor 2 tak, yang mempunyai gejala sering oli mesinnya sering tekor, atau kalau udah parahnya businya sering mati, atau juga di bagian knalpotnya ketika hidup itu asapnya tebal ya, dan di sini knalpotnya biasanya basah sama oli tuh, sama ke bagian itunya, leher knalpot bagian depan biasanya suka banyak oli. Nah itu diakibatkan kebocoran pada bagian seal kruk as. Oke, demikian ya teman-teman, mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat buat teman-teman pemula semua. Dan jangan lupa untuk dukungan channel ini, silahkan teman-teman subscribe dulu, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video berikutnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.